Tausiah dalam Cahaya Pagi Ras FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutakathirah wa ayadihi al-mutawatirah wa minanihi al-ghamirah wa atayahu al-wafirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi dawil ulum wal manadibil fakhirah. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil aziz, syahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي آخره إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقد ورد في الحديث للصائم فرحتان، فرحة عند فطوره وفرحة عند لقاء ربه. Alhamdulillah, semoga diberkati umur kita. Ramadan diambang pintu. Tidak lama lagi layak diucapkan marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr Syami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyam. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan berdiri malam sembahyang tarawih. Marhaban, selamat datang bulan yang diturunkan Al-Quranul Karim. Marhaban, selamat datang bulan yang ada padanya malam Lailatul Qadar. Marhaban, selamat datang di waktu iftar mi'atu alfi atiq minan nar, bulan merdeka daripada neraka. Semoga Tuhan berkati umur kita dengan dapat taufik dan hidayah sehingga kita dapat menjunjung tinggi perintah Allah, satu daripada rukun Islam yang 5. Perintah ilahi langsung diturunkan dari atas langit biwasitati Jibril, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang yang beriman, kita raba dada kita, tangan kita perlahan-perlahan kita terjadi dada kita. Alhamdulillah, akulah hamba Allah yang beriman, aku yang dikhitab Tuhan. Alhamdulillah, Allah telah hiaskan di daki kita ini satu barang yang amat mahal, yaitu iman. Iman, kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa. Dan apa yang diperintahkan untuk mempercayainya daripada segala yang gaib. Amanna wa saddaqna. Kami beriman, kami mempercayainya. Ini adalah satu nikmat yang paling besar. Karena ada sebagian manusia mulhid, mengingkari, tidak percaya kepada Allah yang Maha Esa, pencipta alam semesta.
ada sebagian manusia tidak percaya bil yaumil akhir. Dengan habisnya dunia ini berumur bagaikan manusia akan ganti nanti, yaitu alam lain dari alam dunia, yaitu namanya alam baqa, yaitu alam akhirat yang tidak ada kesudahan. Alhamdulillah, amanna wa saddaqna. Kami beriman dan kami mempercayainya. Amanna billah wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan kami percaya dengan hari akhir. Adalah ini satu nikmat besar kurnia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala zayyana fi qulubina al-iman wa insyirah as-sadr. Allah lapangkan dada kita dengan iman nur yang masuk dalam hati kita. Adalah ini satu nikmat yang tidak dapat dinilai dengan apapun yang paling mahal dalam dunia ini. Dunia iman bisa tambah, bisa kurang. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman bisa tambah, iman bisa berkurang. Dari iman na'udzubillah bisa copot. Takun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi la tajdidi bi kasratis salati wa ta'ati wa tarkima lin nafsi min syahwati wa syahwatun nafsi ma'al dunubi mujibatani kaswatal dunubi wa inna ab'ad dunubin nasi min rabbina ar-rahimi qalbun kasi. Hakadha qala sahibus sunnah. Saudara-saudara, iman ini bisa tambah dan bisa kurang. Disiram iman dengan air taat kepada Allah, ia akan tambah. Bikasratis salati wa ta'at. Jangan meninggalkan syahwat nafsu yang menyesatkan kita. Itu iman menjadi tambah. Tapi bila sebaliknya, jauh daripada pekerjaan taat kepada Allah, banyak meninggalkan sembahyang, mengikuti nafsu dan hawa, maka iman itu semakin hari semakin lama, semakin hari semakin tipis, semakin hari berpenyakitlah hati kita, dan terus-menerus demikian, maka na'udzubillah ditakutkan waktu mati su'ul khatimah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Begini, iman bisa tambah dengan banyak berbuat ibadat kepada Allah. Puasa Ramadan akan datang. Sambutlah Ramadan ini dengan mengerjakan puasa. Andai kata tidak puasa, orang perempuan datang uzur umpamanya, istilahnya di Jakarta datang bulan, bukannya bulan datang di badannya, tidak datang bulan. Jadi yang tiap bulan dia datang, katakanlah datang haid, maka dia tidak puasa. Itu uzur puasa. Maka dia meraihkan, jangan makan di jalan, jangan makan di depan orang yang puasa. Dia imsak, tahan, dapat pahala. Dia hormat tapi tidak puasa, tapi dia imsak yang demikian, dia dapat pahala daripada Allah. Tidak makan sebagaimana makannya orang yang tidak puasa. Dia tidak nyalain dapurnya samping ngebul, takut nanti tuhmah dari tetangganya. Ittahu mawazi'at Tuhan. Jangan sampai ada sangka yang tidak baik bahwa dia tidak hormat. Meskipun dia tidak puasa karena uzur, tapi hormatilah datangnya bulan puasa. Jangan makan di jalan. Saudara, kalau sudah tidak puasa, tidak menghormati bulan puasa, ini wa amruhu fi ghayatil khatar. Sekali lagi, kalau sudah tidak puasa, tapi tidak malu-malu dia makan minum di jalan,
bahkan merokok di jalan. Potongannya kayak potongan orang Islam. Maka tidak puasa. Wa amruhu fi ghayatil khatar. Kedudukannya ngeri sekali. Yang dia tidak puasa itu sudah dosa besar. Tapi merokok, makan, minum di hadapan orang yang puasa lebih besar, berkali-kali lipat dia punya dosa. Hilang pamurnya al-Islam yakni. Islam itu tinggi. Yang bikin rendah orang Islam. Merendahkan perintah Tuhan. Orang yang di luar Islam berkata tentu, mana itu orang Islam? Akunya sih bulan puasa, rukun Islam, tidak puasa. Ini membuat jatuh nama Islam di luar daripada itu. Di samping itu, saudara, malaikat yang jaga kita ini melihat keadaan kita, makan, minum di waktu siang orang puasa. Jatuh firman-Nya Tuhan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu kutiba maknanya diperdukan, diwajibkan, jatuh ayat itu. Jangan beberapa banyak orang Islam, orang Islam mengaku beragama Islam tidak puasa. Kalau tidak puasa, makan ngumpet. Jangan sampai dilihat orang. Masih ada harapan kalau tobat nanti diterima Tuhan. Karena satu pekerjaan yang salah dikerjakan dan dia tidak susun merendahkan Islam, maka ngumpet makannya. Makannya kira-kira 3,5 piring aja. Tidak kenyang betul. Jangan sampai di jalanan makan. Jangan sampai mampir di restoran makan tidak kenyang. 3,5 piring pagi-pagi. Merokok dia barang 10 batang. Terus sambung. Supaya di jalanan jangan merokok. Malu. Ngaku beragama Islam merokok. Firman Tuhan tidak ada harga. Quran tidak ada harga, jatuh di mana mata umum, saudara. Merokok 10-20 batang. Sambung terus. Minum barang 5 gelas. Biar penuh perut kita. Supaya di jalan jangan makan, jangan minum. Bluda dikit. Kalau orang puasa. Gak apa-apa. Antar bluda. Jangan nanti telan bluda ke orang puasa. Dikira telan bluda. Gak boleh. Ya. Yastaghfuna minannas wa yastaghfuna minallah. Mereka colong mata manusia tapi mata Tuhan tidak. Tuhan tetap lihat. Tapi masih ada malu. Kalau sudah makan di jalan, minum di jalan, ngerobok di jalan, kata orang Jakarta pinggir, itu irtafa'at burbu'ul hayat. Artinya telah terangkat kerudungan malu. Terangkat kerudungan malu. Itu malu macam kerudungan yang menutupi kita. Al-haya'u minal iman. Kalau dia malu tidak ada, habis iman dalam dada kita. Tidak ada malu lagi kepada manusia. Tidak ada malu lagi kepada Tuhan. Irtafa'at burbu'ul hayat. Terangkat kerudungan malu. Al-haya'u minal iman. Ini gontalah. Puderlah iman dalam dada. Sebab yang demikian. Saudara, pernah waktu kami sedang belajar di mana satu orang ulama besar waliullah pagi-pagi hari datang tamu padanya menanyakan, orang yang tidak puasa dalam bulan Ramadan tapi sengaja makan dan minum merokok di depan orang, bagaimana keadaan itu? Itu dia tidak jawab, lama baru jawab. Merah mukanya, lantas menetes air mata. Untuk ulama, air matanya keluar. Kami lihat betul.
Lembang air matanya. Orang yang menanya itu menanti jawab. Air matanya lembang. Lantas dia jawab, angkat kepalanya dengan nada yang rendah sekali, sayup-sayup suaranya. Orang yang tidak puasa tapi makan minum di hadapan orang yang puasa, wa amruhu fi ghayatil khatar. Itu saja jawabnya. Dia katakan wa amruhu fi ghayatil khatar. Kedudukan orang itu sangat ngeri sekali. Dia sudah hinain agama. Dia rendahin agama. Dia iris agama di kakinya. Karena dia tidak ada sekali taruh indah. Kalau hormat tidak ada malu lagi. Maka katanya ulama itu yang ditanyakan sambil air matanya mengalir di mana pipinya, sambil berkata sayup-sayup suaranya pelan sekali, wa amruhu fi ghayatil khatar. Kedudukannya sangat ngeri, takut tidak diterima tobatnya kepada Allah. Kalau dia tidak puasa tapi dia ngumpet tidak makan di depan orang, masih ada harapan pintu tobat dibukakan kepadanya. Dia boleh kagok puasa itu. Tapi kalau sudah sengaja seolah-olah ingkar, tidak ada arti kutiba alaikumusiyam, katanya wa amruhu fi ghayatil khatar, kedudukannya ngeri yang luar biasa, takut mati su'ul khotimah, na'udzubillah. Itulah saudara sekalian, perintahlah anak kita puasa, istri kita puasa, di rumah kita kalau warga kita puasa. Alangkah nikmatnya. Merasa nanti kita akan sambut hari raya. Laisal aidu liman labisal jadidu, balil aidu liman ta'atuhu yazidu. Dia yang lebaran. Orang yang taatnya tambah. Bukan orang yang sibuk perbaiki rumah dengan serapi-rapinya. Ya, tidak ada halangan. Biar bagus boleh saja. Tapi kalau itu mendapat lebaran dengan sambutan itu puasa tidak, Masya Allah. Malaikat juga lihat tertawa yang demikian. Orang yang lebaran buka dari puasanya sudah cukup. Dia syukur kepada Tuhan yang bahwa dia telah penuhi kewajiban. Bukannya rapi dagangan, bukan kue yang banyak, bukan patungan daging yang berpuluh kilo, bukan itu lebaran. Liman ta'atuhu yazid, orang yang taatnya tambah. Dia yang lebaran di makna kalimat, saudara. Dia yang berhak minal aidin al-faizin kullu amin wa antum bikhair. Itu yang berhak ucapannya minal aidin, karena dia telah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, sekali lagi, kalau tidak puasa, makan di rumah. Saudara, waktu hari pertama kita ini melihat banyak warung-warung nasi tutup. Tukang-tukang yang dagang siang nasi itu, dia punya bufetnya, bangkunya diborgol. Tapi saudara, di pasar-pasar kira-kira 3 hari rupanya nggak tahan ya. Rame pasar, yang dagang nasi nggak ada, yang dagang soto nggak ada, yang dagang es nggak ada. Maka pikirnya kalau kita dagang ini, wah ini rebannya untung. Tapi cara ngablak begitu belum sampai hati. Modalin kan belacu 4 meter atau 5 meter. Ditutup depannya. Jadi orang masuk bukan dari depan yang mau makan.
masuknya dari samping atau dari belakang? Mukanya nggak ada yang kelihatan yang makan. Yang kelihatan kakinya pada gelanting. Di pasar-pasar itu kakinya yang gelanting. Kita lihat kakinya pada yang gelanting. Kalau ada 10 ada kakinya, tandanya 5 orang di dalam. Kalau kaki gelanting 10, yang duduk di bangku 5 orang. Yang lagi sedang asyik makan di bulan Ramadan itu. Di samping saudaranya yang berpuasa. Kita lihat kaki dia itu yang gelanting sama kaki kita hampir sama. Coklat kakinya. Tentu kawan kita yang di situ. Ini. Dari rumah kayak orang puasa. Bininya kira dia puasa. Tapi sayang. Sampai di situ keadaannya. Dan sore ngerepotin juga beli es. Kayak orang puasa. Jadi es mahal. Jangan beli. Malaikat juga berkata, lu makan apa es? Lu gak buka apa dari siang udah nabrak. Dan ada yang gak melawan sekali, kalah terus. Hari pertama kalah. Hari kedua kalah. Hari ketiga kalah. Terus kalah. Sebulan gak melawan, saudara. Ini saudara-saudara sekali. Ada yang gak melawan sama sekali. Dianggap perintah Allah itu sama dengan perintah kawan. Ini saudara sekalian nampak. Biar berapa banyak pamflet siarin, berapa banyak kertas distensil, ditempel-tempel, hormatilah Ramadan. Di tempat kerja-kerja, di tempat mana-mana semua ditempel. Biar berapa miliun ring kertas. Memang dasar akidah yang di punya hatinya tidak ada, maka tidak stabil itu akhlak lantaran syariat tidak jalan. Syariat tidak jalan lantaran akidah tidak punya. Kesimpulan iman tidak kuat pondasinya. Inilah berantakan segala bangunan kalau pondasinya kurang kuat. Akhirnya nyebrang. Ikut apa saja yang berbunyi dia ikut. Angin kemana saja dia ikut. Giliran aliran kepercayaan, ia ikut aliran kepercayaan. Biar sesatnya apa-apa. Wah, saudara-saudara, tidak sedikit keadaan-keadaan yang demikian. Dan bagaimana kalau orang yang hidupkan itu aliran, yang sampai manusia sesat, nggak bernabi lagi dengan Nabi Muhammad, nggak berquran lagi, nggak mau nikah, pakai mas kawin, pakai ijab kabul, nggak mau. Saudara-saudara sekalian, kalau nggak mau ya Tuhan tidak paksa demikian. Tuhan waliyun alal alamin, terkaya dari sekalian alam. Meskipun semua manusia tidak puasa, Tuhan waliyun alal alamin, terkaya dari sekalian alam. Tuhan perintah, syariatnya diturunkan, jangan dipimpin oleh Nabi Muhammad. As-syari'atil gharrah yang sampai saat ini layaliha kana hariha. Terang beneran, tidak ada yang samar. Al-halal bayyin, wal-haram bayyin. Semua sudah terang. Bainahuma umurun mustabihatun. Ini semua terang. Ada yang syubhat, ada yang halal, ada yang haram. Ini diperintah, itu dilarang. Ini ada pahalanya, ini ada dosanya. Semua diatur oleh syariat yang sebaik-baiknya. Manusia boleh pilih yang demikian. Saudara-saudara, mari kita pakai pakaian malu. Andai kata tidak puasa, janganlah nampakkan bahwa kita tidak puasa di depan orang. Kalau sengaja-ngaja yang demikian, maka takut menjadi keluar iman kita dari dada kita. Kalau kita sengaja di depan orang, apalagi sengaja minum, biar dia minum di depan orang, biar dia tahu apa itu puasa. Itu bisa keluar iman dalam dada kita. Na'udzubillah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta dengan berkat Ramadan datang, Allah ba'atiq riqabana wa riqabu walidina minan nar. Tuhan, merdekakan kami dan merdekakan batang tubuh kami dan ibu bapak kami daripada siksa neraka. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Inilah yang paling disukai doa di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka dari inilah dulu kami sampaikan kepada saudara sambutan kami dengan datangnya bulan Ramadan. Mari siang kita puasa, malam kita tarawih dan baca Quran. Semoga datangnya Ramadan membersihkan diri kita daripada segala dosa kita, insyaallah taala. Maka inilah wa aqulu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.